Ini satu-satunya film yang telah selesai ditonton oleh 7 orang. 6 orang sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Ketika roh jahat bentrok dengan strategi pengusiran setan yang super. Sulit untuk mengatakan apakah Anda menang atau kalah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, hanya butuh 28 hari dari pembuatan film hingga selesai. Namun kualitasnya sangat terpuji. Ceritanya bermula dari sebuah permainan. Dikatakan bahwa ada 12 roh jahat di dunia. Sesuai dengan berbagai penyakit yang diderita manusia. Dan hadapi mereka. Hanya organisasi rakyat yang sudah lama berdiri yang benar-benar berharga. Belum lama ini mereka mengetahui berita tersebut. Salah satu roh jahat yang muncul di Korea. Gambaran yang sangat mendesak. Perintah tersebut mengirim orang untuk segera menekan Buddha jahat. Namun dalam perjalanan untuk menekan, terjadi kecelakaan. Seorang pendeta meninggal dan satu lainnya terluka. Dan roh jahat energi aslinya rusak. Pinjam cerita ini untuk dimiliki orang yang lewat. Anehnya gadis itu kerasukan setan. Tidak hanya tidak ada bedanya dari biasanya. Sebaliknya, pendengarannya meningkat 1000 kali lipat dibandingkan orang normal. Suara capung mengepakkan sayapnya ratusan mil jauhnya. Dia mendengar suara guntur di telinganya. Laporan kesehatan dokter. Itu hanya kondisi neurologis ringan. Gejala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga mustahil bagi organisasi untuk mengkonfirmasi. Apakah roh jahat itu masih ada di dalam tubuhnya? Terlebih lagi, saat ini adalah masyarakat supremasi hukum. Menarik banyak perhatian. Tidak ada cara untuk menggunakan metode khusus untuknya. Tangan semua orang terikat. Sekarang menjadi asisten rendahan. Telah mengambil tanggung jawab. Dia adalah ayah Kim. Sangat membenci kejahatan tetapi suka melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Juga orang yang tidak banyak bicara. Sering mengabaikan aturan dan peraturan. Beri saya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya dengan cepat. Namun pertama kali mereka bertemu, gadis itu melompat dari gedung dan bunuh diri. Keberuntungan terus memasuki dirinya dengan sangat kuat. Hanya mati otak. Tapi tidak ada yang tahu pertemuan itu. Apa yang ayah Kim lakukan pada gadis itu? Dalam sekejap mata, bulan-bulan telah berlalu. Pengusiran setan tidak mengalami kemajuan. Dan untuk menghindari Pastor Kim bertindak sembarangan, organisasi memutuskan untuk menambahkan asisten padanya. Asisten ini memiliki pekerjaan yang lebih penting. Mengungkap kebenaran di balik bunuh diri gadis itu. Saat melihat informasinya, Master Choi menemukan sebuah bagian. Merekam adegan seorang gadis diperkosa. Pendetaku tidak ingin dadanya disentuh. Apakah ini menyenangkan? Tapi saat ini, ada ketukan di pintu di luar. Dia berbicara tetapi tidak ada yang menjawab. Meski terasa aneh, tapi hanya bisa cukup berani untuk membuka pintu. Anda hanya bisa menggunakan pisau untuk melawan. Saat kamu tenang, saya pikir saya telah menikam roh anjing jahat sampai mati. Sekarang menjadi perempuan lagi. Untung saja itu hanya mimpi. Tapi ketakutan di hati saya sangatlah nyata. Kali ini, ayah Kim yang belum pernah bertemu dengannya meneleponnya. Mari kita bertemu. Karena malam ini juga, dia akan mencoba untuk terakhir kalinya mengusir gadis itu. Lihat, kamu telah menjadi target. Di Tet Trung Nguyen, cuacanya mendung. Meski sangat berbahaya, tetapi juga memaksa roh jahat untuk menampakkan diri. Adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan gadis itu. Sang Dewi membawa kepala sapi di punggungnya dan menari. Hanya karena dia ingin mengusir gadis yang sudah 2,5 tahun terbaring di tempat tidur. Terus mainkan musik dan terus menari. Namun mereka meremehkan kekuatan melahap roh jahat ini. Dalam sekejap, tubuh bagian bawah Sang Dewi mulai mengeluarkan darah. Mereka hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Lalu berteriak dan lari. Dan pendeta sedang menunggu di luar. Aku tahu aku akan menghadapi masalah yang sulit. Setelah salat seperti biasa, mereka berdua saling mengedipkan mata. Roh jahat sangat sensitif terhadap energi positif. Cairan tubuh wanita dan air negatif bisa menyembunyikan jejaknya.
Oleskan sebagian pada hidung Anda. Deacon Joy, yang baru saja tiba, tidak begitu memahami hal ini. Namun saat aku masuk, bau mayat yang membusuk langsung tercium di wajahku. Jika tidak ada pasta gigi di ujung hidung, dia pasti akan dicekik oleh roh jahat dan pingsan di tempat. Keduanya menyalakan dupa bersama-sama, menggambar lingkaran ajaib dengan garam, lalu membaca Alkitab tanpa henti. Gadis yang awalnya koma perlahan-lahan terbangun. Ayah sayang, aku baik-baik saja sekarang. Pastor Kim memiliki pengalaman bertempur. Tentu saja Anda tidak akan terpesona oleh roh jahat. Saat salib menyentuh gadis itu, aku pasti akan membunuh kalian berdua. Pada saat ini, wujud sebenarnya dari roh jahat terungkap. Tuan Choi panik. Sangat takut sehingga dia menyalakan lagu pengusiran setan. Ucapan selamat ubi jalar selama 2 tahun lambat laun mood gadis itu menjadi stabil. Katak si Alan. Saya tidak menyangka roh jahat itu begitu berbakat. Itu terus-menerus menggunakan bahasa yang berbeda. Tuan Choi memanfaatkan momen ini dengan membunyikan bel untuk memanggil jiwa, menghilangkan kegelapan dan menyambut cahaya. Darah segar mengalir dari mulut iblis. 2 aliran asap di dalam tubuh gadis itu berubah menjadi 2 ular hitam yang muncul dalam wujud aslinya. Ayah, aku akan mencobanya. Ternyata gadis itu melompat hingga tewas dari gedung. Adalah mengulur waktu untuk Pastor Kim, menghalangi roh jahat di dalam tubuh. Menatap gadis itu menangis dengan sedihnya. Pastor Kim mengatupkan giginya. Baca saja mantra yang memaksanya mengungkapkan namanya. Karena kita mengetahui identitas roh jahat itu, hanya dengan begitu dia dapat berdoa kepada Roh Kudus untuk melenyapkan roh jahat. Saya melihatnya hendak membuka mulutnya. Tapi saat ini, Tuan Choi sedikit bingung. Ilusi menutupi mata Master Choi. Dia bergegas maju untuk mendorong ayah Kim menjauh. Tapi dia tidak tahu bahwa tindakannya barusan telah menembus penghalang. Namun kini mimpi buruk 2 orang baru saja dimulai. Keduanya melihat bahwa pengusiran setan akan berhasil. Tapi saat ini, Tuan Choi berbohong. Mati. Roh jahat yang merasuki gadis itu mengetahuinya. Masa lalu dan pemikirannya yang sebenarnya. Hai kawan, tolong aku. Master Choi pernah menyaksikan adiknya digigit sampai mati oleh anjing roh jahat. Tapi saat itu dia masih muda, tidak punya kekuatan untuk melawan. Hal ini juga menjadi kendala psikologis baginya. Ketika dia ragu-ragu, dia membiarkan roh jahat mengambil keuntungan. Hanya sedikit sentuhan, bisul menyebar ke seluruh tubuh. Namun saat ini roh jahat itu tidak berniat mengambil nyawamu. Berlari. Bukankah dia pandai berlari? Ketakutan segera memenuhi hatinya. Dia lari ketakutan, meninggalkan kehidupan dan kematian ayah Kim. Dan pengusiran setan ini gagal lagi. Ketika ayah Kim tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Tuan Choi kembali. Kematian adikmu tidak bisa menyalahkanmu. Untuk mengatasi rasa bersalah yang selalu tak tertahankan di hatiku, dia mengerahkan seluruh keberaniannya. Putuskan untuk menghadapi ketakutan Anda. Banyak orang melarikan diri, tapi dia satu-satunya yang kembali. Tapi yang terburuk adalah, lihatlah gadis yang berlumuran darah. Anggota keluarga tidak memahami kebenaran, bersikeras memanggil polisi untuk mengusir mereka. Tapi Pastor Kim mengambil keputusan. Bagaimana Anda bisa peduli dengan hal lain? Waktunya habis, gunakan sekarang. Ya, saya siap. Jelas kali ini tidak boleh ada kesalahan apapun. Iblis pemberani dan pemberani bahkan tidak menunjukkan wujud aslinya. Anda tidak bisa langsung menghadapinya saat melihatnya. Roh jahat memikat hati manusia. Dalam 4 tahun Anda akan tiba-tiba mati di penjara. Namun kejadian kecil ini tak mampu membuat ayah Kim Gyao terguncang. Di bawah pengaruh yang kuat, karena tidak dapat melawan, roh jahat itu mulai menyebutkan nama aslinya.
Manfal. Setelah jantung gadis itu berhenti berdetak, roh jahat itu juga tersegel di dalam tubuh babi. Sekarang Tuan Choi hanya perlu buanglah ke perairan yang dalam sehingga Anda tidak dapat melihat dasarnya. Segel lagi dan selesai. Jika tidak, Anda akan menjadi tuan rumah baru dari roh jahat ini. Tapi saat ini adegannya telah tiba. Master Choi memanfaatkan kekacauan itu dan berlari dengan kecepatan penuh. Hanya menghindari kejaran polisi. Baru saja menekan rasa takut akan kejahatan di hatiku. Pasti Tuhan akan memberkati Anda. Sepanjang perjalanan ia tidak terjebak kemacetan. Akhirnya sampai di jembatan di Sungai Han. Tapi tak lama kemudian dia kelelahan. Kulit di sekujur tubuh mulai terkikis. Pada saat kritis, Tuan Choi membacakan mantra untuk mengusir roh jahat. Dan menggabungkan pikiran dengan ayah Kim yang ditangkap. Setelah dia melompat ke air dingin, gejala yang dialami ayah Kim mulai hilang. Untung, gadis itu kini sadar kembali. Dan Master Choi juga sampai di pantai dengan selamat. Video berakhir di sini. Film unik ini. Hidup tidak lagi sedih, lalu bahagia lagi. Dan ketika berhadapan dengan iblis yang licik, hal yang paling berharga adalah bertahan dengan keberanian terbesar. Saya tidak tahu seberapa besar keberanian yang harus saya bawa.